Semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus hukum Singapura. Gara-gara wasiat kakek tidak jelas, anak menggugat bapak dan pamannya ke pengadilan. Nah, penggugat ini cucu, berarti kan kakek, eh, anaknya gugat bapak, berarti bapak itu anaknya kakek, kalau anaknya bapak berarti cucunya gitu. Nah, cucu ini namanya Julian, bapaknya namanya Peng On, pamannya namanya Thomas gitu. Nah, objek yang menjadi gugatan 20% dari warisan kakek itu di wasiatnya menurut si Julian itu ada tulisan 20% diberikan kepada cucu. Tapi dia nggak dapat gitu. Nah, karena nggak dapat, dia memutuskan untuk menggugat ke pengadilan. Nah, kasusnya seperti apa? Kira-kira apa putusan pengadilan? Nah, Peng On ini adalah anak dari kakek yang istri pertama. Thomas itu anak dari istri kedua. Jadi Peng On dan Thomas ini setengah ya, setengah. Jadi saudara beda ibu gitu. Nah, kalau Julian ini anaknya Peng On. Nah, sehingga bagi Julian, Peng On itu bapak kandungnya, Thomas itu paman setengah kandungnya. Nah, di wasiat kakek, Peng On dan Thomas itu adalah pelaksana wasiat dan wali amanat. Jadi kalau bahasa mereka eksekutor dan testatrix gitu. Ya, kalau pemberi wasiat namanya testator. Nah, awal mula kasus ini di Januari tahun 92 itu Peng On dia pindah dari Jepang ke Singapura gitu. Nah, di Jepang si Peng On ini sudah punya istri, istrinya juga ada anak-anak, anaknya lah si Julian ini. Waktu Peng On si pindah dari Jepang ke Singapura, istri sama anaknya tetap stay di sana. Nah, pas dia pulang Februari, kakeknya ngajak dia, ayo kita makan yuk gitu. Kamu udah lama pergi ke Jepang nggak balik-balik gitu. Nah, waktu diajak makan itu ada si Thomas, ada ibunya Thomas, sama dua adik perempuannya yang dari ibunya Thomas. Di sini kakek tahu, oh kamu udah nikah, punya anak gitu. Jadi mungkin waktu dia nikah ke Jepang itu nggak nggak info ke bapaknya lah atau gimana lah gitu. Nah, jadi kakeknya senang sekali, apalagi cucunya cucu laki-laki, karena kakek ini dia itu tradisional. Dia pokoknya yang melanjutkan keturunan itu adalah yang dari anak lakinya gitu. Jadi tahu anak lakinya punya cucu laki, waduh dia senangnya bukan uh, senangnya bukan main. Nah, kemudian di bulan Maret kakeknya didiagnosis menderita pembengkakan pembuluh darah. Ada istilah medisnya sih. Saya karena susah saya cari translate-nya gitu. Jadi pembengkakan pembuluh darah sama dokternya disarankan untuk operasi. Nah, karena kondisinya baru tahap awal, menurut dokter pada waktu itu, ini operasi yang sifatnya tidak darurat atau elective operation, sehingga masuk kategori operasi kecil, operasi ringan. Nah, kakeknya juga setuju gitu kan. Nah, di bulan Juni, yang namanya juga operasi tetap ada resiko kan, apalagi umur kakek waktu itu udah 70-an gitu. Dia minta konsultan hukumnya, Mr. Nair, gitu, untuk membuat wasiat. Nah, pasal 5 daripada isi wasiat itu kurang lebih sebagai berikut. The balance 20% of my estate, I bequeath all my surviving grandsons, born of my sons, male hereditary lines, ya, jadi keturunan laki, within 21 years of my death to be shared equally by them. Yang kira-kira ya, 20% di warisan diberikan rata kepada semua cucu laki dari anak laki dalam 20 tahun sejak kematian. Kalau aslinya seperti ini ya. Nah, kemudian pada saat wasiat dibuat itu kakek umurnya sudah 75 tahun. Peng On umurnya 40, sudah punya istri dan punya anak kan. Thomas berusia 24. Waktu itu Thomas belum menikah gitu. Nah, di September 92 eh, itu kayaknya ada diskusi antara Peng On dengan kakeknya gitu kan. Yang membuat si kakeknya memanggil kembali si Nair gitu. Surat wasiatnya diperjelas lagi deh gitu dengan pasal tambahan. Jadi dia sebut dengan codicil. Codicil itu kayak menambahkan gitu. Should be restricted only those grandsons who are in custody, care and control of my sons, and does not include those grandsons who are no longer in the custody, care and control of my sons. Yang kalau kira-kira saya terjemahkan itu
warisan ini yang sambungan yang sebelumnya ya, terbatas pada cucu laki-laki yang masih bersama dalam pengawasan anak laki-lakinya. Kalau sudah tidak bersama dengan anak laki-lakinya itu, maka tidak berhak. Ya kan si Peng On itu nikah di Jepang, punya anak, dia balik, istrinya nggak balik. Ya mungkin kakeknya atau Peng Onnya takut gitu. Wah nanti kalau yang anaknya masih kecil, yang dapat berarti istrinya dong kalau misalnya sudah bercerai gitu. Nah, revisi wasiat tersebut ditandatangani tanggal 20 Oktober sebelum kakeknya masuk ruang operasi. Nah, tanggal 21 kakeknya meninggal di rumah sakit. Ya, jadi mungkin kakeknya udah punya feeling-feeling ya. Makanya dia lakukan perbaikan, tapi ya ternyata 21 kakeknya meninggal gitu. Yang dikatakan operasi kecil itu. Nah, Peng On dan Thomas sesuai dengan apa ditunjuk sebagai testatrix gitu dan eksekutrix gitu ya. Jadi eh, pelaksana dan penerima wasiat itu mereka proses ke pengadilan, baru dapat surat keputusan pengadilan di Februari tahun 93. Eh, yang tidak sempat saya cantumkan, ada satu pasal itu eksekusi terhadap wasiat itu baru bisa dilakukan 18 tahun setelah dia meninggal. Ya. Jadi ibaratnya ada pembagian, cuma pembagiannya nggak segera. 18 tahun lagi baru bisa dibagi gitu. Nah, Desember 93, istri Peng On atau mamanya Julian pindah dari Jepang ke Hong Kong. Nah, waktu itu si mamanya doang yang pindah ke Hong Kong. Julian tetap stay di sana sekolah gitu. Nah, tahun 99, 6 tahun setelah itu, istrinya menggugat Peng On untuk bercerai, ya, dan disetujui oleh pengadilan Hong Kong di bulan Oktober tahun 99, walaupun eksekusinya itu di Desember 99. Dalam klausul perceraian tersebut, si Julian ini ikut ibunya. Nah, Peng On itu tetap diberikan akses untuk berkomunikasi, kalau bahasanya reasonable access. Jadi, walaupun bercerai, ikut ibunya, bapaknya tuh masih boleh call-call dia gitu loh. Jadi, dalam akses yang masih wajar. Nah, itu cerita sampai tahun 99. Nah, berjalannya waktu sudah 20-an tahun, di masa kini, di bulan Agustus 2022, si Julian, anaknya yang waktu itu masih kecil di Jepang itu sekarang udah besar gitu. Nah, dia menuntut bapaknya Peng On sama setengah pamannya Thomas agar kan di wasiat kakek itu cucu laki dapat 20%. Ya, kalau sesuai wasiat saya harus dapat dong gitu. Nah, dia tuntut ke bapaknya sama ke Thomas, Thomas yang nggak mau kasih, Peng Onnya juga nggak mau kasih karena tidak sepakat kasusnya lanjut ke pengadilan. Nah, di pengadilan Julian punya versi itu seperti ini. Pasal 5 ya, born within 21 years of my death. Jadi dia membaca atau anggapan dia, pasal 5 itu artinya cucu yang lahir 21 tahun sebelum kakeknya meninggal. Gitu. Nah, kakeknya meninggal Oktober 92. Julian lahir itu tahun 81. Jadi kalau dalam 21 tahun sebelum kakek meninggal itu masih masuk range-nya. Nah, kemudian kan ada pasal tambahan, in custody, care and control of my sons. Jadi dia berpatokan itu, patokannya nggak selamanya, tapi waktu kakeknya meninggal. Kakeknya kan meninggal Oktober 92. Julian itu masih anak resmi, artinya masih keluarga itu masih resmi itu eh, karena perceraiannya baru di Desember 99 di Hong Kong gitu. Artinya waktu kakek meninggal, Julian ini juga sebetulnya masih anak bapaknya yang sah seperti itu. Nah, kemudian itu ada alternatif yang ketiga. Eh, si Julian itu juga mengatakan custody, care, and control itu berlaku kalau misalnya anaknya masih kecil. Kan dia sudah dewasa, sudah punya KTP, sudah berdiri sendiri gitu. Maka seharusnya Julian itu tidak lagi masuk dalam pasal custody, care, and control itu. Itu versinya Julian, waktu dia menggugat 20% harta warisan peninggalan kakek. Versi Thomas gitu ya. Versi Peng On nggak ada. Saya baca-baca kayaknya Peng On itu dia punya kesaksian kayaknya kurang diterima pengadilan. Jadi yang dianggap itu versinya Thomas. Nah, versinya Thomas dia membacanya begini. Born within 21 years of my death dan surviving grandsons gitu ya. Artinya lahir 21 tahun setelah kematian kakek dan masih hidup
gitu. Jadi dia menerjemahkannya literally, jadi kata per kata. Kemudian Thomas ini juga pada waktu ini punya anak laki-laki juga, jadi punya cucu juga. Sehingga kalau klausulnya 21 tahun setelah kakeknya meninggal, maka cucunya atau anak-anak lakinya juga berhak atas bagian harta warisan daripada si kakek. Care, control, custody itu sama dengan berlaku ya apabila dalam 21 tahun setelah kakek meninggal, anak masih bersama orang tuanya. Nah, jadi menurut dia Julian tidak berhak. Kenapa? Karena 21 tahun setelah kakek meninggal itu Oktober 2013. Si Julian ini sudah bercerai dan sudah tidak berada dalam care, custody, dan kontrol daripada Peng On di tahun 99. Seperti itu. Nah, menurut Thomas ya, eh, meski belum resmi bercerai, karena kakeknya meninggal kan 92. Pada waktu itu Julian sudah ikut ibunya terus gitu. Jadi menurut dia Julian tidak berhak. Nah, di pengadilan eh, ada beberapa poin penting yang mau diklarifikasi. Within 21 years itu apakah lahir 21 tahun sebelum kakek meninggal, lahir 21 tahun setelah kakek meninggal, atau lahir 21 tahun sebelum dan sesudah kakek meninggal sehingga 42 tahun gitu. Nah, itu yang mau dicoba untuk diklarify di pengadilan. Yang mana nih? Orang ini kan sudah meninggal. Jadi itu yang coba dicari tahu, digali. Kemudian ada poin surviving grandsons gitu ya. Maksudnya surviving grandsons itu gimana gitu? Apakah masih hidup gitu atau bagaimana? Nah, dipanggillah Mr. Nair, konsultan hukum yang dipakai oleh kakek pada waktu itu untuk membuat wasiat. Nah, Nairnya bersaksi waktu si kakek tahu, oh ternyata Peng On sudah nikah dan punya anak laki, senangnya minta ampun. Karena pada waktu itu kan dia dari istri pertama anak lakinya satu, dari istri kedua anak lakinya satu, anak perempuannya dua. Belum ada yang punya cucu. Dia sudah 75 tahun, jadi senang banget dia tahu dia ada cucu gitu. Nah, eh, jadi karena itu dia tuh mau bertemu sama cucunya. Nah, waktu diminta, si Peng On berkali-kali menolak, janganlah kayak gitu. Karena dia bilang, saya sebetulnya tahun 92 waktu dari Jepang balik ke Singapura, terus dia sudah berpisah sama istrinya. Jadi dia tuh nggak mau gitu. Nah, waktu mau operasi, kakeknya tahu, aduh, kalau walaupun operasi kecil ya, tetap ada resiko kan. Jadi sebaiknya saya tetap membuat wasiat. Nah, waktu dia bikin wasiat itu, Peng On-nya bilang sama kakeknya, nggak usah lah kek kasih ke cucu. Kenapa? Pertama, karena Julian tuh masih kecil pada waktu itu. Nah, kalau misalnya dikasih ke Julian, ya sama aja dengan kasih ke istrinya yang sekarang dia sudah berpisah gitu. Nah, kakeknya itu amat paternalistik. Jadi kalau bahasa Mandarinnya Chong Nan Ching nih. Jadi memberatkan pada laki-laki, meringankan pada perempuan gitu. Jadi lebih lebih favorit anak laki lah gitu. Jadi karena kakeknya yang sangat itu muncullah kalimat cucu laki dari anak laki. Ya, padahal dia punya anak perempuan, tapi dia nggak kasih, dia nggak sebut. Jadi dia spesifik sebut cucu laki dari anak laki dari wasiat. Itu yang kalimat yang pertama. Nah, kemudian kenapa muncul custody, care and control itu juga supaya begini. Dia sudah kasih ke cucu laki dari anak laki, tapi dia juga nggak mau ternyata kalau ternyata anak lakinya sudah berpisah, cucunya masih kecil, itu ke ibunya gitu, ke menantu perempuannya gitu. Nah, makanya dia tambahkan kalimat custody, care, and control supaya harta warisannya tetap di keturunan laki-lakinya. Nah, Thomas waktu itu belum ada anak. Dengan armchair principle, saya sempat Google armchair principle itu apa. Jadi itu kayak hakimnya membayangkan seandainya dia adalah si orang yang membuat warisan pada waktu itu, yang ada di pikiran dia apa sih gitu. Nah, eh, kelihatannya dengan mempertimbangkan sekarang si Peng On, anak pertamanya, sudah punya cucu. Thomas juga nantinya mungkin juga akan punya cucu. Makanya dia 21 tahun itu adalah sebelum dan sesudah kematian kakek gitu. Jadi 21 tahun itu bukan bukan 20 tahun setelah dia meninggal atau sebelum meninggal, tapi sebelum dan sesudah. Jadi dia mempertimbangkan ya
dia mau kasih ke cucunya yang dari Peng On, dan kemudian kalau Thomas punya anak, ya anak laki, saya juga mau kasih ke anaknya Thomas gitu. Nah, jadi pertimbangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, berarti kan, sorry, yang pertama berarti kan kalau tanya apakah Julian masuk kategori itu? Iya, dia adalah cucu daripada anak lakinya, sehingga berhak gitu. Thomas kalau punya anak juga berhak. Poin kedua, sudah bercerai kan si Peng On itu? Apakah masih memenuhi pasal custody, care, and control gitu? Nah, revisi wasiat dari kakek itu secara jelas menyebut bahwa cucu lakinya masih diasuh oleh anak lakinya gitu. Nah, ketika Peng On bercerai di tahun 1999 dan mendapat putusan sah dari pengadilan, maka Peng On itu secara resmi sudah kehilangan hak asuhnya. Jadi Julian itu sudah bukan under custody, care, and control daripada si Peng On gitu. Walaupun Peng On-nya tetap dikasih reasonable access, jadi dia masih bisa mengakses, bisa kontak lah, telepon-teleponan segala macam. Nah, kemudian ada satu pasal yang nggak pelik gitu. Jadi eksekusi warisan itu katanya baru boleh 18 tahun setelah, sorry, 21 tahun setelah dia punya apa, dilaksanakan gitu. Nah, 21 tahunnya itu adalah Oktober 2013. Nah, Julian bilang, saya kan sudah dewasa di Oktober 2013. Saya sudah lebih dari 21 tahun gitu. Dia kan kelahiran 81. Kalau 2013 berarti kan sudah 30-an tahun gitu. Nah, jadi kan nggak bisa dong bilang saya itu masih under custody, care, and control daripada orang tua manapun gitu. Nah, kalau yang poin ini ditolak oleh pengadilan gitu. Karena patokan wasiat itu adalah hingga Oktober 2013 masih bersama anak laki. Ya, sementara secara hukum Julian tuh sudah ikut ke ibunya tahun 1999. Jadi si Julian tuh dianggap masih cucu sah kakek, tapi karena tidak berada dalam klausul custody, care, and control, dia kehilangan hak wasiatnya. Nah, jadi dengan pertimbangan yang ada, gugatan Julian ditolak. Kalau tidak salah dia bandingnya juga ditolak gitu. Nah, jadi memang secara hukum betul dia adalah cucu si kakek, tapi karena sudah ikut ibunya, maka dia tidak memenuhi pasal under custody, care, and control yang dimaksud dalam wasiat kakek. Nah, jadi kira-kira kasus hukumnya seperti ini. Kalau di kakeknya dibilang agak nggak fair ya, karena cuma peduli sama anak laki-laki, ya itu namanya harta-harta dia kan suka-suka dia gitu. Eh, apakah Julian menggugat salah? Ya nggak juga, dia kan cucu kan, dia merasa punya hak gitu. Tapi pada akhirnya putusan gugatan jadi tolak, akhirnya yang diterima adalah dia tetap nggak punya hak untuk 20% warisan kakek. Nah, demikian kasus kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada komentar, bisa di kolom komen ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.